Bret, jebret, bret, jawab bret, saat jebretin jebret. Welcome back to my YouTube channel, back again with me, Faris Taufik di konten Bacot Bola. Yap. Baju gue udah mancing ya. Mancing. Oke, kemarin rame banget ya teman-teman yang di sosial media ya. Bahkan menjadi trending topik di Twitter dengan hashtag gerakan mute massal. Yap, ini tidak terlepas dari adanya sebuah peristiwa yang cukup unik gitu ya. Kemarin beberapa yang lalu sih gitu kan. Di video ini kan tayang hari Minggu ya kan. Jadi gini, berawal dari cuitan atau tweet dari admin Bali United yang mengomentari gaya komentator di Piala Menpora. Dan menurut gua memang admin dari Bali United ini memang terkenal dengan omongannya cadas pak, comel banget asli. Ini kayak gue sering lah pokoknya ngelihat tweetnya Bali United itu tuh kadang apa ya, ngetiknya tuh terlalu pedes pak. Ini kalau misalkan di akun Jersey itu ada Jersey Forum di Twitter. Lu kalau tahu, gue kenal nih adminnya nih. Ampun bang, Penguin Prof. Ini comel banget, kayak nggak bisa ngontrol gitu. Apa yang diucapin tuh nyerocosnya tuh kenceng. Kadang malah bisa bikin blunder gitu ya. Kadang malah jadi drama terus ribut di sosmed gitu kan. Jadi gini teman-teman, kemarin itu adminnya dari Twitter Bali United ini secara nggak langsung menyindir komentator di Piala Menpora, yaitu Valentino Jebret, yang memang terkenal dengan kata-kata yang cukup unik, pemilihan diksi yang menurut gue tidak sering dikatakan atau diungkapkan oleh khalayak umum ya. Nah makanya di situ si adminnya Bali United ini dia bilang dengan kata hiperbola ya, karena kayak berlebih-lebihan lah. Jujur sebenarnya gaya Valentino Jebret ini udah nggak asing sih untuk 10 tahun terakhir ya, 9 atau 10 tahun terakhir gitu. Dan memang sebenarnya gini, dulu gue melihat si Bang Valen ini sebagai seorang yang cukup inovatif dan bisa membawa perubahan yang cukup signifikan di dunia perkomentatoran di Indonesia ya, di sepak bola lah. Ya kalau lu lihat cabang-cabang olahraga lain tuh cukup sepi pak ya. Mungkin kayak badminton atau basket itu nggak terlalu seru banget kayak bola. Dan memang sebenarnya untuk masalah sepak bola ini sendiri sebenarnya dulu juga cukup anteng-anteng aja gitu. Dan mulai rame tuh si Bung Valen atau Bang Valen ini rame pas Piala AFF zamannya Evan Dimas. Itu gue masih SMA ya. Itu bener-bener rame banget, yang jujur waktu itu gue bener-bener terhibur banget dengan kata-kata dia di setiap pertandingan yang dia bawakan gitu. Dan ini menurut gue menjadi salah satu terobosan yang menurut gue dia bisa menjadi salah satu orang yang mempopulerkan kata-kata aneh sih gitu. Ya mungkin dia bukan pionir lah untuk kayak istilah umpan terobosan atau gelandang pengangkut air gitu. Itu kan sebenarnya kan udah dari zaman lama ya. Lu kalau misalkan ngelihat Liga Indonesia tahun 90-an atau awal 2000 istilah itu udah ada. Nah, di sini Valen di tahun 2010 ke atas bikin gebrakan baru nih. Dia kayak bikin breakthrough bahwasanya gue bisa hadir dengan gaya yang berbeda, dengan gaya yang cukup rame lah, cukup heboh gitu. Dan menurut gue banyak orang suka dan banyak yang orang nggak suka. Dan maksud gue ya, it's okay, this is part of industry gitu. Maksudnya pro kontra itu menjadi hal yang wajar dan yaudah biasa aja gitu. Kalau gue melihat dari orang-orang yang protes kemarin bahwasanya ini adalah sebuah kritik dengan gaya bahasa yang menurut gue, bukan menurut gue sih, gue mewakili orang-orang yang protes di Twitter tuh, bagi mereka si Valen ini lebay gitu. Ya kalau gue melihat secara pribadi dari sudut pandang gue, memang terkesan iya gitu. Karena jujur dulu gue terhibur banget, cuman agak makin kesini gue merasa kayak mungkin lebih kurang asik aja. Gue nggak tahu kenapa. Cuman karena gini ya, gue ngelihat Bang Valen ini kan bisa menjadi pelopor teman-teman komentator yang lain untuk mengasah skill pemilihan diksinya. Jadi menurut gue Valentino Jebret ini adalah orang yang jenius pak. Jeniusnya kenapa? Karena dia bisa membawakan sebuah branding atau ya dia membawa personal branding dia untuk menjadi sesuatu hal yang berbeda dan mencoba untuk disukai oleh masyarakat umum. Yang pastinya ya itu nanti ya balik lagi pasti ada yang nggak suka gitu, dan menurut gue wajar. Menurut gue untuk improvementnya dia itu ya nggak mudah, tapi gue mengapresiasi walaupun mungkin sekarang terkesan lebay dan terkesan kayak nggak ada manfaatnya lah, mungkin itu yang diutarakan oleh netizen kemarin. Dan untuk bikin improvement setiap tahun itu nggak mudah ya. Gue jujur, gue bikin skrip untuk video-video kayak gini juga nggak mudah. Gue
bikin video untuk review jersey, bacot bola, gue juga riset dulu teman-teman. Dan itu yang dilakukan juga oleh si Valen. Dan kenapa gue nggak terlalu mengkritik banget si Valen? Ya karena gue tahu effort dia nggak gampang di balik layar ketika dia mempersiapkan kamus-kamusnya untuk satu pertandingan aja. Sekarang untuk improvement setiap tahun kan memang harus berubah ya, karena ya nggak mungkin dong gaya dia yang di tahun 2013 waktu Piala AFF zamannya Evan Dimas dibawakan lagi ke sekarang. Ya mungkin untuk ciri khasnya dia yang nampol banget jebret itu mungkin akan terus melekat di personanya dia. Cuman untuk kata-kata yang lain, untuk yang terbaru nih kayak ada Anya Geraldine lah dan kata-kata yang baru yang lain, itu menurut gue salah satu bentuk improvement aja gitu. Dan I think he's try to be fun, he's try to be the best in every match yang dia bawakan. Iya gitu, maksud gue itu salah satu usaha aja dan kalian mungkin tidak bisa mengapresiasi. Dan karena menurut gue ini juga bisa dibilang menjadi salah satu bagian proses untuk menjadi yang terbaik. Sekarang gini, kemarin banyak banget yang bilang, Bang Valen ini gak mengedukasi, gak mendidik. Hey, ekspektasi lu yang salah. Lu ngapain lu minta si Bang Valen untuk mengedukasi dan mendidik? Ya lu kalau misalkan minta dia mengedukasi dan mendidik, ya dia jadi dosen, bukan jadi komentator. Karena tujuan dia hanya untuk hiburan. Man, this is entertainment, man. Dan ini yang TV butuhkan. TV butuh rating, ya. Dan rating itu butuh sebuah hal yang menggebrak. Salah satunya ya ini gitu. Dan tidak salah juga kalau misalkan dia bikin sesuatu hal yang hiperbola, ya karena dia hanya try to be fun, try to be the best. Udah itu aja. Yang menurut gue yang salah adalah ekspektasi kalian. Kalian meminta dia untuk memberikan sebuah edukasi. Ya memang si Bang Valen tidak memberikan edukasi. Ya maksud gue dia tetap memberikan edukasi kok gitu. Ya mungkin kalian nggak ngelihat aja, kalian lebih ngelihat ke sisi negatifnya yang kalian condongkan daripada sisi positifnya. Ya kalian mungkin nggak tahu juga di balik layar dia itu juga udah menyiapkan, dia pasti juga udah mempelajari. Misalkan nih Persija lawan Arema, ya pasti dia udah mempelajari dulu nih pemainnya siapa aja, historinya seperti apa, rekor pertandingannya seperti apa, taktikalnya seperti apa. Ya itu pasti dia juga searching dong, maksudnya dia juga mengumpulkan data-data itu. Dan itu ya masa itu nggak bisa dibilang sebagai salah satu usaha untuk memberikan edukasi dan statistik. Ya kan nggak bisa langsung mentah disikat kayak gitu juga kan, enggak gitu ya. Ya walaupun gue jujur ya, gue di sini nggak belain Valen. Gue juga gini sih, gue kalau sama Bang Valen nih sebenarnya lingkungannya kita deket, tapi gue nggak kenal secara personal. Karena jujur teman-teman gue tuh sebenarnya banyak yang di jebret, yang di komunitas jebret, yang ya jebret medianya apa yang fan footballnya kan, dia kan punya tim fan football kan di Jakarta kan. Dan sejujurnya gue sendiri kalau sama Bang Valen juga nggak punya masalah apapun. Serius gue nggak punya masalah. Karena gue di sini hanya bukan mengkritik sih, gue hanya menyuarakan pendapat gue tentang karyanya dia. Ya gue kan seniman juga cuy. Gue harus bisa juga membedakan antara personality dan karya yang dia buat. Dalam hal ini ya kata-kata dia yang terkesan lebay yang dinilai oleh banyak netizen di sana gitu kan. Gue kan yang gue kritik kan ya ininya doang gitu. Maksudnya pendapat gue tuh hanya masalah apa yang dia buat, apa yang telah dia perbuat gitu. Gue nggak menyerang secara dia personality ya. Toh kalau misalkan dia baper ya oke, nggak apa-apa, gue nggak masalah juga. Toh gue juga nggak nyerang personalitinya gitu kan. Yang katanya kemarin kan katanya banyak yang bilang orangnya baper bang gini. Ya walaupun memang sebenarnya kemarin kan juga udah diklarifikasi juga sama si Bang Valen kalau dia udah ngobrol juga dengan CEO-nya Bali United bahwasanya ya dia juga mau lakukan permintaan maaf kalau misalkan ada yang menyinggung dan bla 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 segala macam. Dan jujur gini cuy, gue bukannya mau menggurui atau apa. Sebenarnya untuk posisi komentator tuh nggak gampang. Gue tuh pernah juga jadi komentator. Mungkin kalau kalian udah nge-follow Instagram gue ya kan, ya yang buat belum follow bisa di-follow dulu ya kan. Mungkin kalian lihat di postingan gue yang bawah-bawah tuh gue sempat juga jadi caster ya. Jadi caster yang bahwasanya gue waktu itu jadi caster di pertandingan FIFA 11/11 di IVPL TV ya. Gue ya sama lah kayak Bang Valen gitu juga bawain pertandingan gitu kan. Cuman kan setiap orang tuh punya gayanya masing-masing. Dan menurut gue mungkin orang yang nggak suka ini mungkin gayanya nggak cocok aja dengan gayanya si Valen. Mungkin ya bukan selera mereka aja. Dan kalau lu protes ya lu tinggal bisa kok, maksudnya nggak nonton gitu. Maksudnya kalau lu nggak suka ya udah diam, nggak perlu sampai hujat, sampai bikin trending topik, sampai nyerang ke orangnya gitu. Maksud gue ini udah kelewatan sih. Maksud gue udah lewat batas wajar aja. Ya lu lihatlah netizen Indo kan dari dulu emang lebay banget. Ya netizennya yang lebay menurut gua. Kayak udah
terlalu barbar dan tidak bisa menganalisis secara rasional gitu kan, asal jeplak, ikut-ikutan, ikut rame-rame doang gitu, tanpa kalian tahu sebenarnya permasalahan sebenarnya itu di mana gitu kan. Dan pesan gue sih maksudnya, karena gue juga pernah jadi komentator gitu, ya mungkin yang diharapkan netizen ini adalah komentator yang elegan, dalam artian kayak yang udah yang kalem-kalem aja gitu kan ya. Tapi kan nggak bisa gitu dong, maksudnya kan ini kan mungkin marketnya menginginkan Bang Valen yang tetap jadi host di pertandingan-pertandingan di sepak bola Indonesia. Dan sebenarnya kan kalau gue bilang sebenarnya ini bukan komentator ya, kayak kalau si Bang Valen itu sama si Rendra setahu gue tuh jatuhnya kayak sportcaster. Kalau di tulisannya, kalau kalian lihat pertandingan Piala Menpora, tulisannya tuh kalau host, tulisannya itu kalau nggak host ya sportcaster gitu. Kalau komentator tuh kan paling kayak si Ponario kayak gitu-gitu kan, terus si Bungkus Naini gitu kan, itu komentator. Nah ya mungkin terlepas dari kejadian ini sih kita bisa belajar bahwa kita bisa menghargai orang lain ya, karena kan kita tahu juga pemilihan kata itu nggak gampang. Jujur gue sendiri untuk membawakan pertandingan e-sport aja susah pak. Membawakan pertandingan e-sport tuh susah, serius, karena cepet banget, lebih cepat daripada siaran bola kayak gitu, serius, lebih susah karena kita nggak ada ini ya, jeda apa kayak pemain lagi cedera kan nggak ada gitu. Jadi kita harus improvementnya tuh malah lebih cepat di e-sport daripada di di pertandingan bola beneran. Karena kan ya kadang kalau di pertandingan bola beneran kan ada yang pemain cedera gitu kan, terus ada beberapa hal di kartu kuning gitu kan, kayak ada jeda yang bisa membuat komentator atau sportcasternya bisa lebih mikir gitu. Cuman kalau di e-sport jujur gue pernah ngalamin itu memang lebih susah. Jadi ya udah, menurut gue mungkin teman-teman bisa lebih menghargai aja profesi ini yang menurut gue nggak gampang ya. Walaupun gue jujur ya, kayak akhir-akhir ini ya mungkin seperti yang gue bilang di awal tadi ya, mungkin kayak udah kayak lebihnya tuh udah kayak nggak ngarah gitu aja. Ya mungkin ini ya salah satu cara dia untuk improvement lah. Gue menghargai itu kok, gue mengapresiasi usahanya dia untuk menjadi komentator yang terbaik untuk membawakan pertandingan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke? Dan mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up, dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Mungkin buat teman-teman yang masih punya opini sendiri tentang komentator yang proper tuh seperti apa sih di sepak bola Indonesia gitu kan, yang bagusnya tuh seperti apa sih, atau mungkin kalian teman-teman punya komentator favorit di sepak bola Indonesia, bisa tulis aja di kolom komentar, dan berikan juga kritik dan saran di kolom komentar juga untuk konten-konten gue yang lainnya, entah di review jersey atau di konten bacot bola dan konten-konten yang lainnya. Oke? Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe ini di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe ini di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke, Bor? Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @farstaufik dan akun toko jalan gue di @frisgold dan @fredasupply. Oke? And I'll see you in this video. Oke, ciao. Bye-bye.